Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlan Kudari. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi yang bertema teori belajar dan motivasi. Proses pembelajaran black box, proses perubahan tingkah laku sebagai misteri. Teori belajar, teori dalil tentang suatu fenomena. Belajar bersifat pragmatik, elektif, predictable, dan instinktif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sumber belajar yang dirancang, sumber belajar yang dimanfaatkan. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan belajar bukan bersifat sementara tapi relatif menetap, kecuali terjadi proses belajar baru, kerusakan otak dan fungsi ingatan. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah bila tidak ada intens. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Behaviorisme. Perubahan merupakan proses pengkondisian, yaitu stimulus, hadiah, hukuman pengetahuan, hukum belajar, law of exercise, dan law of effects. Programmed Learning LKS, soal latihan, PR, Computer Assisted Instruction atau CAI. Teori belajar kognitisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku, dan tidak selalu dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi materi yang baru beradaptasi struktur kognitif yang sudah dimiliki. Cognitive Development Period. Tahap adolescent 0-2 tahun. Pengembangan kognitif diperoleh melalui gerakan refleks, motorik, dan aktivitas indera. Tahap paraoperasional 2-7 tahun. Perkembangan kognitif diperoleh menggunakan simbol, bahasa, peniruan, dan permainan. Tahap concrete operation 7-11 tahun. Perkembangan kognitif dibangun menggunakan simbol konkret. Tahap formal operation 11 tahun ke atas. Perkembangan kognitif dibangun menggunakan simbol abstrak. Periode sensor motor 0-2 tahun. Tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungan. Periode pre-operasional 2-7 tahun. Anak bisa melakukan suatu sebagai hasil meniru atau mengamati suatu model tingkah laku dan melakukan simulisme. Periode konkret 7-11 tahun. Anak sudah mampu menggunakan operasi. Periode operasi formal 11 sampai dewasa. Tingkat puncak perkembangan struktur kognitif anak remaja maupun berpikir logis, berhipotesis masalah verbal, dapat menggunakan penalaran ilmiah, dan dapat menerima pandangan orang lain. Teori bermakna Ausubel. Proses belajar terjadinya bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyiapkan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Teori kognitif sosial Vygotsky. Penekanan pada hakikat sosio-kultural pada pembelajaran, Zone of Proximal Development atau ZPD. Pemagangan kognitif referensif dan scaffolding, dukungan termediasi. Teori belajar humanistik. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat elektif dalam arti memanfaatkan teknik belajar atau apapun asal tujuan belajar tercapai, konten tersampaikan, dan sesuai dengan karakter mahasiswa.
Selanjutnya, tujuan konstruktivis, belajar dalam konteks kegiatan yang bermakna. Pereskin mendorong mahasiswa untuk dapat mengingat, memahami konsep, menggunakan konsep, pengetahuan serta keterampilan aktif untuk memecahkan masalah. Spiro memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk mencapai fleksibilitas kognitif. Kohler memajukan pemikiran poststrukturalist, refleksi kritis. Prinsip-prinsip belajar, motivasi, keaktifan, keterlibatan mengalami kelangsungan, pengulangan, tantangan, balikan dan pengetahuan, perbedaan individual, kesiapan persepsi tujuan, transfer dan repetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir yaitu evaluasi. Teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan, dipandang sebagai power yang menarik individu. Fungsi motivasi pendorong untuk membuat suatu diri dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentuan arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi mahasiswa berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen. Cara menumbuhkan motivasi: memberi angka, memberi hadiah, kompetisi, ego, investment, dan memberi pujian. 4 prinsip motivasi ALS model. Attention, perhatian, relevansi, kepercayaan diri, kepuasan. Attention, perhatikan ditimbulnya oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, kompleks. Relevansi, hubungan antar materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi manusia. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Jelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan pengetahuan, keterampilan yang akan dipelajari berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh, latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Percayaan diri, merasa diri mampu, kompeten. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa, urutan materi dari mudah ke sukar. Perkuliahan disusun dalam bagian yang kecil. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan, tujuan pembelajaran, dan kriteria tes pada awal kuliah. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Berikan umpan balik yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan. Gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktikkan pengetahuan yang dipelajarinya. Meminta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi sendiri di masa lalu atau standar lain. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.